Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara ini tanpa ada sesuatu kekurangan. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi panutan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk lebih hikmatnya acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan pembacaan doa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara kita pada pagi hari ini adalah presentasi aplikasi media pembelajaran SAC mata pelajaran bahasa Jepang guna memenuhi tugas Dikdar Gumul 4 batch 2. Dalam acara ini yang akan menjadi presenter pada hari ini adalah Ibu Nur Hidayati SPD. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar pada suatu sekolah SMA Negeri 1 Lega Bangkalan. Sedangkan yang bertindak sebagai moderator pada hari ini adalah Ibu Rimah Suciati SPDI. Beliau merupakan guru MTS PTNI Asalan Sukoharjo. Dan sebagai host pada hari ini yaitu saya sendiri, Ibu Trikadar Sukmawati SPDI SMA Negeri 4 Banda Aceh. Untuk mempersingkat waktu acara ini, langsung saja acara ini saya serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Moderator, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bapak Ibu Trikandar Sukmawati SPD dari SMAN 4 Banda Aceh sebagai host yang telah menyerahkan room meetingnya untuk mengatur jalannya video conference saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa adalah alat komunikasi dan sekaligus sebagai sarana untuk memahami ilmu. Dengan menguasai bahasa, kita akan bisa memahami banyak ilmu. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, baiklah untuk menyingkat waktu akan saya bacakan acara Fikon kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Dilanjutkan presentasi pembelajaran mata pelajaran bahasa Jepang dengan menggunakan aplikasi SAC. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Acara yang keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir, penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk pembukaan, mari kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah presentasi pembelajaran bahasa Jepang dengan mengambil tema Kazoku dengan menggunakan aplikasi SAC. Sebelum kita menyimak presentasi dari presenter, perlu saya bacakan CV atau biodata presenter. Baik, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biodata presenter, yaitu Ibu Nur Hidayati SPD dari SMA Negeri 1 Lega Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tempat tanggal lahir beliau Bangkalan 29 Oktober tahun 1981. Alamat domisili
Jalan Olahraga nomor 03 Pekadan Blega Bangkalan Madura. Riwayat pendidikan beliau SD Negeri Blega 02 Blega Bangkalan Madura, SMP Negeri 1 Blega Bangkalan Madura, SMA Negeri 1 Blega Bangkalan Madura, dan sarjana di Universitas Negeri Surabaya. Beliau mengambil jurusan pendidikan bahasa Jepang. Pengalaman mengajar beliau tahun 2002 sampai dengan 2009. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Bangkalan Madura. Tahun 2009 sampai dengan 2010. Beliau mengajar di SMP Negeri Arjasa Kangan Sumeneb Madura. Tahun 2010 sampai sekarang beliau mengajar di SMA Negeri Blega Bangkalan Madura. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Nusantara, tak sabar kita akan belajar bersama dengan bahasa Jepang. Boleh jadi setelah kita belajar bersama, kita punya sedikit modal untuk berkomunikasi khususnya di bahasa Jepang jikalau kita mau berlibur ke Jepang. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, mari kita simak bersama presentasi pembelajaran bahasa Jepang yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati SPD dari SMA Negeri 1 Blega Bangkalan Madura. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu guru hebat, sebelum presenter mau mempresentasikan materinya, saya mohon kerjasamanya untuk bisa mematikan mikrofonnya. Monggo Ibu Nur Hidayati SPD, waktu saya serahkan sepenuhnya. Ya, selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Terima kasih Ibu Triyama. Hajime mase. Watashi Nur Hidayati dari SMAN 1 Blega. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, baiklah untuk pagi ini saya akan mempresentasikan yaitu media pembelajaran SAP. Saya ambil judul Bahasa Jepang kelas 10 semester 2. Saya mengambil materi yaitu tentang kazoku. Apa itu kazoku? Mari kita saksikan pada slide berikut ini. Nah, biasanya sebelum ini tunjukkan kepada kita mungkin kira-kira sebelum kalau siswa ingat berapa jumlah yuk kita belajar mengenai keluarga dalam bahasa Jepang. Ini adalah tulisan watashi no kazoku. Watashi itu artinya saya. No itu partikel yang menyatakan kepunyaan. Kazoku itu artinya keluarga. Kira-kira begitu. Watashi no kazoku keluarga. Watashi itu artinya saya, kazoku artinya keluarga. Akan ditampilkan dua perbedaan gambar, yaitu tentang waktu dan proses. Kira-kira kalau dulu menunjukkan perbedaan keduanya, yaitu bisa dari Bu Ida suaranya nggak kedengeran. Nah, kalau ditarik kesimpulan,
Kira-kira ya ini perbedaan atau Yodai itu tanpa orang tua, sehingga sudah paham ini Goku itu adalah keluarga dari aku, saudara. Lanjut slide berikutnya. Ini menerangkan mengenai jumlah orang. Dalam bahasa Jepang, untuk menyebutkan jumlah orang itu menggunakan nen. Rumusannya titik-titiknya diisi dengan angka. Sebelum siswa mempelajari tentang Kasoku, biasanya siswa diminta untuk menghafalkan angka. Angka 1 kebetulan di layar ini ditampilkan 1 sampai 10. Angka 1 ichi, 2 ni, 3 kan, 4 yon, 5 ku, 6 roku, 7 ichi atau nana, 8 haji, 9 kyu atau 10 ju, dan seterusnya. Itu tadi yang saya sebutkan mengenai angka dalam bahasa Jepang. Nah, untuk rumusan jumlah orang, ini titik-titik nih. Jadi titik-titiknya tinggal mengikuti angka yang saya sebutkan. Nah, di sini ada perbedaan. Tidak pakai nin di belakangnya. Titik-titik nin. Artinya orang. Satu hitori. Kenapa 1, 2, dan 4 itu tidak pakai nin? Karena ini perkecualian. Ini bukan jumlah orang, titik-titik nen. Titik-titiknya diisi angka biasa seperti yang sudah disebutkan saya tadi tersebut. Kecuali jumlahnya 1, 2, dan 4 orang itu tidak pakai nin. Tapi khusus yaitu kalau 1 orang hitori, 2 orang futari, 3 orang sannen, 4 orang yonen, 5 orang gonen, 6 orang rokunen, 7 orang titinen, 8 orang hajinen, 9 orang kyunen, 10 orang, berapapun jumlah orangnya, tinggal menambahkan hanya angka menambahkan disebutkan angka 30, Sanju, belakangnya tinggal nambah. Misalnya yang ikut rapat 100 orang, angka 100 apa dalam bahasa Jepangnya? 100 bahasa Jepangnya hiyaku, belakangnya tinggal nambah nen. Seperti itu ya Bapak Ibu hebat. Ya, rumusannya titik-titik nen. Ya, harus prinsipnya untuk menyebutkan angka hitungan jumlah orang itu harus menghafalkan angka terlebih dahulu. Dan yang paling penting hanya cukup menghafalkan angka 1 sampai 10. Saya ulangi lagi, hitori, futari, sannen, yonen, gonen, rokunen, nichinen, hachinen, kyunin, junin. Nah, dalam bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang itu berbeda dengan belajar bahasa asing lainnya. Kalau bahasa Jepang, tulisan dan cara bacanya itu pasti sama. Oh, bahasa asing lainnya, tulisan dan agak berbeda. Dan makanya kan
dalam bahasa Jepang, lisan dan ucapannya. Kalau ada kata-kata bahasa Jepang tinggal dibaca teruskan saja, itu sudah mudah. Menanyakan berapa jumlah orangnya. Ya, bagaimana Bapak Ibu hebat Nusantara sudah paham mengenai jumlah orang, menghitung jumlah orang. Berikutnya akan dilanjutkan. Nah, ini barusan sudah kita belajar mengenai jumlah orang. Ini akan ditampilkan jumlah orang. Kira-kira berapa isinya ya? Pada gambar ini 6. 6 apa 7? Kan ibunya gendong seorang bayi. Oh iya. 7. Sekali. 8 Bu, itu hamil tuh ibunya. Ya. Itu sama ibu yang menggendong seorang bayi ya. Berikutnya ini gambarnya berapa orang? 5 orang. 5. Gonen. Tinggal belakangnya tinggal nambahkan nenen. Gonen. Kan bahasa Jepang. Berikutnya kita ke pola kalimat. Pola kalimat titik-titik kazoku kyodai desu. Tadi di depan sudah dipaparkan perbedaan kazoku dan kyodai. Desu dalam bahasa Jepang, desu itu tidak ada artinya, tapi biasanya ada di akhir kalimat. Jumlah orangnya tinggal dituliskan. Kazoku tadi sudah dipaparkan di depan. Kazoku itu untuk menyebutkan keluarga, ayah, ibu, dan anak. Sedangkan kyodai hanya untuk menyebutkan saudara kandung saja. Pola kalimat digunakan untuk menyebutkan jumlah anggota keluarga termasuk dirinya sendiri. Sedangkan kyodai untuk menyebutkan jumlah saudara kandung termasuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri juga disusul. Lanjut, next. Contoh kalimat barusan yang pola kalimatnya gonen kazoku desu. Gonen itu artinya 5. Kazoku itu artinya keluarga. Desu itu tidak ada artinya. Dalam kalimat bahasa Jepang biasanya akan diakhiri oleh desu. Gonen kazoku desu. Keluarga 5 orang. Di bawahnya, kalau kalimat ditambahkan watashi itu artinya apa? Watashi wa gonen. Jumlah keluarga saya 5 orang. Watashi wa gonen kazoku desu. Misalnya jumlah keluarganya 4. Watashi wa yonen kazoku desu. Keluarganya 10. Watashi wa yunen kazoku desu. Bagaimana Bapak Ibu hebat Nusantara? Contoh yang kedua. Kalau yang nomor 1 itu kazoku, nomor 2 kyodai. Kanen kyodai desu. Yang diganti hanya penyebutan jumlah orangnya saja. Kanen kyodai desu. Jumlah saudara 3 orang. Watashi wa kanen kyodai desu. Jumlah saudara saya 3 orang. Kira-kira sampai sini bisa kan kita menyebutkan jumlah keluarga yang ada di rumah dan jumlah saudara kita yang ada di rumah. Berikutnya, kalau tadi sudah kita belajar penyebutan jumlah keluarga dan kyodai itu, berikutnya yaitu sebutan keluarga sendiri dan orang lain. Di Jepang, sebutan keluarga diri sendiri dan orang lain itu berbeda dengan budaya kita atau kebiasaan di negara kita. Keluarga ini untuk menyebutkan keluarga diri sendiri dan untuk sebutan orang lain itu ada perbedaan. Misalnya ayah, bapak, lihat. Ketika kita menyebutkan bapak sendiri, kadang-kadang ada yang manggil bapak. Ketika menyebutkan ke orang lain, kalau di negara kita,
kita, Bapak misalnya, Pak Untung, maaf ya Pak Untung, Pak Untung misalnya, untuk memperkenalkan Bapak sendiri. Ketika menyebutkan orang lain yang namanya Bapak Untung kan tetap kita memanggil Bapak Untung. Tapi ini berbeda dengan negara Jepang. Sebutan untuk keluarga sendiri dan orang lain itu ada perbedaan. Yang perbedaannya seperti yang saya tampilkan di tabel ini. Ayah untuk keluarga Cici, untuk orang lain foto, ibu, aha, opa. Maaf, ini kadang-kadang anak-anak ketawa kalau saya menyebutkan perbedaan ibu untuk diri sendiri dan orang lain. Inti, kalau ke ibu sendiri, masa kita memanggil hahaha seperti ini? Maksudnya, keluarga sendiri itu hanya disebutkan ketika menceritakan keluarga kita ke orang lain. Misalnya, ibu saya berusia 50 tahun. Nah, ibu saya itu memakai hahawa 7 deh. Tapi ketika memanggil ibu kita di Jepang, itu biasanya menggunakan keluarga orang lain. Karena di negara Jepang, awalan O dan akhiran sang itu merupakan bentuk ragam sopan. Yaitu untuk keluarga orang lain, kan semuanya awalan O dan akhiran sang. Lanjutkan ya Bapak Ibu Hewan Nusantara. Saya ulangi dari ayah, ibu. Ibu, kakak, kakak, kakak laki-laki, ani, onisa, kakak perempuan, ane, onesang, adik laki-laki, ototo-sang, adik perempuan, imuto-sang, kakek, ofu, oji-sang, nenek, sobo, obasang, maaf ini panjang, paman, oji-san, bibi, oba-san, saudara sepupu, ipoko, sepupu. Antara kakek dan paman ada kemiripan, tapi perbedaannya kalau kakek itu punya panjang, oji-san, tapi kalau paman, oji-san. Begitupun dengan nenek dan bibi, oba-san, kalau bibi, oba-san. Kira-kira begitu perbedaan sebutan keluarga antara keluarga diri sendiri dan keluarga untuk orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Dilanjutkan. Nah, ini gambaran tulisan hiragananya. Dalam bahasa Jepang, tulisan itu memang siswa itu kalau belajar bahasa Jepang memang kesulitan untuk belajar huruf. Karena huruf bahasa Jepang itu ada 3 jenis, berbeda sama di Indonesia maupun di bahasa Inggris. Kalau di negara kita ya tulisan alfabet itu saja 1 jenis, tapi di negara Jepang itu tulisannya ada 3. Huruf hiragana, ofu, sobo, paman, oji, oba, ayah, cici, sepupu, ani, ane, watashi. Watashi itu artinya saya. Toto, imuto. Ini hanya perbedaan saja, sebutan anggota keluarga tadi di tabel sudah dipelajari. Sofu, pasangannya Cici, haha. Sofu ini kakek. Oke. Cici, ayah. Ibu. Ani itu laki-laki. Kalau Ane pakai itu kakak perempuan. Toto adik laki-laki. Ibu tuh adik perempuan. Untuk pola kalimatnya, titik-titiknya kata benda imas itu artinya ada. Pola kalimat di atas digunakan untuk menyebutkan jumlah saudara kandung yang kita miliki. Untuk menyebutkan kakak
laki-laki. Ani, nah, tinggal dimasukkan saudara kandung, misalnya kakak laki-laki. Kakak laki-laki bahasa Jepangnya Ani, tinggal dimasukkan Ani. Jumlahnya ada berapa di rumah? Misalnya ada 3. Ani nggak? Anin, gimana? Ini rumusannya tinggal dimasukkan. Boleh diganti lain, misalnya adik perempuan, ada 1 orang. Adik perempuan bahasa Jepangnya imuto nga hitori imasu. Begitu kira-kira. Oh, sudah selesai ternyata. Bagaimana Bapak Ibu hebat Nusantara? Kira-kira paham tentang penyebutan jumlah saudara kandung, jumlah orang, dan sebutan untuk anggota keluarga? Mari kita jawab. Ya, paham, alhamdulillah. Lihatlah gambar di sampingnya. Pertanyaan nomor 1. Nanin kazoku desu ka? Nanin kazoku desu ka? Berapa orang jumlah keluarga yang ada di sekolah ini? Kira-kira jumlahnya berapa orang? 7 orang. Kira-kira jawaban Yonin, 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 Yonin. 2 orang. 4 orang. Yonin, Yonin 5 orang. Yonin 6 orang. Yonin 7 orang. Maka jawabannya nanti 7 orang. Kita jawab E. Soal nomor 2 masih seputar sebutan jumlah orang. Lihatlah gambar di samping. Nanin kyodai desu ka? Kalau pertanyaan nomor 1 mengenai kazoku, pertanyaan nomor 2 kyodai. Ingat Bapak Ibu, kyodai itu artinya saudara. Titik-titik. Jawaban A, sannen. Jumlah saudara watashi. Watashinya itu ada di bawah. Yang tulisan hiragana paling tengah di bawah. Oke. Saudara cewek ada berapa? A, sannen. 3 orang. B, yonin. 4 orang. C, gonen. 5 orang. D, rokunen. 6 orang. E, ichinen. 7 orang. Berapa kira-kira jumlah saudaranya? 3, 2, apa 5, apa 7? 3. Ya, sannen. Bagus. Berikutnya, perhatikan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan. Si A, otosan no shigoto wa nan desu ka? Otosan no shigoto wa nan desu ka? Titik-titik wa engineer desu. Otosan, ayahmu pekerjaannya apa? Jaka menjawab ayahmu berarti menanyakan otosan. Berarti yang diminta sebutan untuk anggota keluarga yang tepat adalah pasangannya otosan. Kalau otosan itu untuk menyebut orang. Pertanyaan yang B, ayah saya engineer desu. Engineer, teknisi. Kira-kira kalau sebutan untuk ayah saya, yang mana Bapak Ibu? A, cici. B, kakak. Kakak tadi ibu. Toto, adik laki-laki. Inuto, adik perempuan. E, oji, paman. Yang ayah saya kira-kira yang mana? A, B, C, D, E. Cici, bagus. Pinter. Berikutnya nomor 4. Perhatikan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan. Nani wa nansai desu ka? Titik-titik wa nansai desu ka? Berapa usianya? Yang B menjawab, Ani wa watashi desu. Kakak laki-laki saya. Yang B kan menjawab kakak laki-laki saya, berarti pasangannya Ani. Kalau untuk orang lain yang Nisang, yang B Onisang, yang C Onesang, yang D Ani, yang E Ani. Yang mana kira-kira A apa B
ini agak mirip. Coba dijawab. Ya mungkin. Keliru. Ya. Ternyata jawabannya B. Onisa. Karena di Jepang awalan O dan akhiran sang itu bentuk ragam vokal. Kebanyakan tadi yang di tabel itu semuanya awalan O dan akhiran sang. Nomor 5. Perhatikan percakapan berikut ini dan jawablah pertanyaannya. Yang A. Okasan no shigoto wa nan desu ka? Yang B. Nani nani wa suku desu. Okasan no okasan. Ibumu pekerjaannya apa? Yang B menjawab, titik-titik wa suku desu. Bahasa Indonesianya, ibu saya adalah ibu rumah tangga. Sebutan untuk anggota keluarga yang tepat adalah A. Berarti yang dicari pasangannya Okasan. Kalau Okasan itu kan untuk ragam untuk sebutan orang lain. Dan B. Cici. Artinya cici, ayah. Kakak, C. Oba. Jadi D. Oji, paman. E. Ani, kakak laki-laki. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang B. Demikianlah presentasi untuk pagi ini, Bapak Ibu. Semoga dengan belajar bahasa Jepang secara singkat ini ada 1, 2, atau 3 kosakata yang kita bisa pelajari. Mungkin ada pertanyaan, saya akan kembalikan kepada Ibu Priyama sebagai moderator untuk respon pagi ini. Bu Priyama. Ya, baik, demikianlah penyampaian materi kali ini. Ya, Bapak Ibu guru hebat belajar bahasa Jepang, ada cicin, ada hahaha, ada cici, asik banget ya. Mungkin apa namanya ada yang belum bisa dipahami atau ada pertanyaan. Untuk menginjak sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu guru hebat yang mau bertanya atau belajar lebih begitu, silakan. Monggo Ibu Bu Tuti, barangkali ada yang mau nanya. Bu Murnia, monggo. Ada yang bertanya? Asik sekali nih bahasa Jepang itu. Ada cicin, ada hahaha, ada cici. Saya berarti salah ini panggilannya. Cici itu harusnya ayah ya. Saya biasanya dipanggil cici itu berarti ayah ya. Saya salah ini ya. Gimana Ibu? Ada yang bertanya atau yang sudah punya pengalaman ke Jepang bisa berbagi pengalaman di sini? Halo. Halo. Ya, saya kira kalau tidak ada yang bertanya, masih ada yang bertanya Bu, monggo. Ini masih ada kesempatan sekali buat belajar, paling enggak Ozaku. Yang saya ingat Nin, pokoknya ada Nin-Ninnya gitu katanya tadi ya. Ya. Nin. Ya, masih ada yang mau bertanya, monggo Ibu. Ada yang bertanya, Bapak Guru hebat Nusantara, jangan lupa juga presentasinya diisi. Baiklah, Bapak Ibu Guru hebat Nusantara. Halo Ibu, suaranya tidak kedengaran. Oh, tidak kedengarkan. Halo, sudah kedengaran Bu? Nah ini udah Bu. Udah kedengaran? Oh iya. Baiklah, Bapak Ibu Guru hebat Nusantara, kalau tidak ada yang bertanya dan mungkin sudah bisa untuk belajar bahasa Jepang, jika mau ada
yang masih ditanyakan lebih lanjut tentang bahasa Jepang, maka saya persilahkan untuk bisa kontak beliau Ibu Nur Hidayati. Untuk acara selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan saya serahkan kepada Ibu Nur Hidayati SPD untuk menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Monggo Ibu Nur. Ya, siap. Terima kasih Ibu Triama atas waktunya. Baik, Bapak Ibu hebat Nusantara, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung simpulkan saja, yaitu bahwa belajar bahasa Jepang sebenarnya sangat mudah sekali. Diperlukan ketekunan dan niat kita untuk giat-giat belajar. Menurut saya, belajar bahasa asing apapun ya, ketika kita mengajarkan ke siswa, diperlukan kreativitas seorang guru supaya siswa kita itu mudah dan tertarik untuk menerima pelajaran. Lebih-lebih pelajaran bahasa Jepang yang mungkin sangat asing sekali bagi mereka. Nah, dalam hal ini yaitu materi bahasa Jepang dikemas dalam aplikasi SAC yang sangat pas jika diterapkan kepada siswa, lebih-lebih dalam masa pandemi. Kami memiliki Pasoku yang di dalamnya tadi kita belajar menyebutkan jumlah orang dan sebutan anggota keluarga. Bahwa di Jepang sebutan anggota keluarga itu berbeda sama negara kita. Ya, kalau di Jepang untuk diri sendiri dan orang lain itu berbeda. Dan sebutan biasanya kalau di negara kita kan sama. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah sedikit ilmu atau kosakata bahasa asing, yaitu bahasa Jepang. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Nur Hidayati SPD atas kesimpulan materi yang disampaikan, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Hebat Nusantara yang telah bergabung bersama kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika selama saya mengatur jalannya Vikon kali ini ada kesalahan dan kekurangannya. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu Tri Kandar Sukmawati SPD sebagai host. Monggo Ibu Tri Sukandar. Terima kasih kepada Ibu Moderator, yaitu Ibu Trima, yang telah memandu acara ini dengan baik. Itu juga presentasinya juga tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya sebagai host, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.